Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisik asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya tentang kelistrikan ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff, hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Hukum 1 Kirchhoff biasa disebut hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff's Current Law. Berdasarkan gambar di atas, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan A secara matematis dinyatakan L masuk sedangkan L keluar, yang besarnya adalah L2 plus L3. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial tegangan. Pada suatu rangkaian tertutup, hukum 2 Kirchhoff biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff-Voltage Law. Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Versi lain hukum 2 Kirchhoff yaitu pada rangkaian tertutup berbunyi jumlah aljabar YGL dan jumlah penurunan tegangan IR sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai E3 plus IR plus 0. Berdasarkan gambar di atas, total tegangan pada rangkaian adalah FAB plus FBC plus FCD plus FDA sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0, artinya tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik diserap dan digunakan. Untuk menganalisis suatu rangkaian listrik menggunakan hukum 2 Kirchhoff diperlukan beberapa aturan perjanjian. 1. Pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Pada dasarnya pemilihan arah loop bebas, namun jika memungkinkan usahakan sejarah dengan arah arus. Maksudnya bebas di sini bebas ya arahnya mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. 2. Pada suatu cabang jika arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan IR bertanda positif. Jika berlawanan arah, maka penurunan tegangan IR bertanda negatif. Contohnya gini, kalau misalkan arah loop searah jarum jam terus arah arusnya juga searah jarum jam, maka nanti penurunan tegangan IR positif karena sama-sama searah jarum jam. Kalau misalkan nanti loopnya berlawanan arah jarum jam tapi arusnya searah jarum jam, maka IR-nya bertanda negatif. 3. Jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL bertanda positif. Sebaliknya, jika kutub yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub negatif, maka GGL bertanda negatif.